Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen untuk kelas 10. Pertama yang saya mau pastikan kalian harus tahu kontrak pembelajaran dulu. Jadi kontrak pembelajarannya. Yang pertama, yang paling penting karena tugas awal kalian adalah gabung ya. Sebenarnya gabung WA itu adalah tugas pertama kalian. Kemudian ada Google Classroom kalau di kelas saya. Dan nanti kalian bakal disuruh buat subscribe YouTube saya. Nanti untuk subscribe YouTube, kalian harus SS screenshot buat dikirim ke Google Form. Itu sebagai tugas ketiga kalian. Jadi gabung WA, Classroom, subscribe itu nanti adalah tugas 1, 2, 3 kalian. Untuk terkait dengan um, perhatian kalian terhadap pembelajaran untuk prosesnya gitu. Jadi itu juga ada nilai tersendiri karena nilai untuk online itu kita ambil indikator berbeda-beda tiap guru pastinya ya. Jadi untuk saya, kelas saya ini yang pertama, yang kedua, yang kedua terkait dengan pembelajaran. Biasanya kalau di kelas saya itu untuk yang pembelajaran pakainya Zoom, oke ya. Ada nilai sendiri lagi. Kemudian kalau misalkan kalian Zoom tidak bisa, kamu bisa nonton di YouTube saya. Tapi nanti atau keesokan harinya setelah saya edit. Setelah itu kamu absen, ya. Kalau yang Zoom tidak perlu absen, tapi kalau YouTube perlu absen. Absennya itu di kolom komentar. Kolom komentarnya isinya apa aja? Nama dan kelas. Dan disesuaikan dengan video saya. Kalau kamu kelasnya 10O8, berarti absennya juga di video 10O8. Jadi kamu bisa lihat muka-muka kamu di situ dan kamu absen di situ bagi yang belum ikut Zoom. Tetapi untuk nilai persentase, persentase nilainya lebih besar Zoom daripada YouTube untuk uh, penyaksian pembelajarannya ya. Jadi lebih ada rewardnya ketika di Zoom. Tetapi kalau misalkan memang Zoom paling tidak bisa sama sekali gitu ya, kamu bisa lihat di YouTube. Dan misalkan kalian perlu video di YouTube, kamu bisa ke sekolah dulu sebentar buat download videonya itu dengan fasilitas yang ada di sekolah. Misalkan kamu kesulitan sama uh, kuota dan sebagainya. Karena kalau YouTube kan bisa di-download. Jadi ditonton pas di rumah. Secara offline bisa. Jadi nggak harus online. Jadi kamu harus bisa menyiasati kira-kira uh, hal yang mempermudah kamu buat mendapat nilai, ada akses seperti itu apa? Untuk kelas saya, tugas cuma sekali. Ya nilainya sekalian tugas ya. Ini ada tugas yang kamu mengerjakan. Satu kali aja. Ada soal gitu kamu kerjakan. Kemudian yang keempat, ada ulangan harian, tetapi juga satu kali. Karena saya mengerti ketika kamu online banyak keterbatasan, jadi saya berusaha buat tugas-tugas seperti ini tidak terlalu sering. Asal kamu mengikuti cara main saya, yaitu ikut proses pembelajarannya. Biasanya kalau sebelum ujian, ujian kayak ujian UTS, UAS, seperti itu, kalian akan mendapatkan yang namanya prepare. Prepare itu persiapan buat menghadapi ujian. Jadi kayak kisi-kisi tetapi dalam bentuk soal, tipe-tipe soal. Jadi kalian bisa memperhatikan itu sebagai indikator penilaian saya gitu, intinya. Jadi kalian bisa kira-kira nih kalau di matematika nilainya kayak gitu supaya nilai saya bagus saya harus ngapain, kamu harus sudah punya strategi itu intinya gitu. Ingat kalau di matematik untuk TSM apalagi ya,
TSM itu penggunaan nilai matematik itu nanti pas kelas 3 juga dipakai. Kalau kalian mau daftar AHAS, daftar AHM dan sebagainya, Astra juga, itu juga menggunakan nilai matematika sebagai acuan eh, kelolosan berkas kalian gitu intinya. Nilai minimal adalah 80. Jadi kalian harus bikin supaya nilai kalian itu 80. Caranya gimana? Ikutin aturan saya. Karena kalian wali saya, otomatis yang kalian bakal hadapi nanti itu terkait dengan matematika adalah standar saya. Jadi kamu nggak bisa menyamakan dengan standar guru lain. Ini buat saya online seperti ini gampang banget dapat nilai. Jadi kamu jangan dibikin ribet sendiri. Ingat ya, nggak punya sinyal, nggak punya kuota, ke sekolah sebentar, download YouTube-nya. Habis itu kamu pelajari di sekolah, sekalian absen di kolom komentar. Kan gampang banget pagi-pagi, pas sepi jalannya dan sebagainya itu. Kalau ada teman yang punya wifi atau kuota kalian banyak di rumah juga nggak masalah. Cuma kalau misalkan mentok-mentoknya nggak bisa gitu, itu yang bisa saya sarankan gitu. Jadi kamu nggak boleh yang namanya acuh tak acuh gitu dengan tugas. Tapi kamu juga harus paham, nanti ada guru-guru yang eh, ngasihnya tugas ngerangkum banyak, kemudian apa-apa, jadi kalian harus juga menyesuaikan. Tidak bisa menyamakan guru satu dengan guru lain. Yang ikut Zoom seperti ini cuma kelas saya, jadi ya kalian ketemu gurunya ya pas sama saya aja. Selain itu nanti kamu di sekolah itu ketemu gurunya. Untuk yang tidak bisa dengar suara saya, silakan koneksikan audio dulu. Jadi bukan karena apa, tapi karena kalian belum koneksi dengan video audionya. Oke, ini yang pertama, udah selesai kontrak pembelajarannya. Yang kedua yang saya mau bahas itu adalah terkait dengan materi. Materi kamu tuh apa gitu ya. Oh, materi kelas 10 untuk semester 1 ya. Materinya kelas 10 semester gasal ya. Apa aja? Yang pertama, ada eksponensial. Bentar ya, ada murid saya itu pada WA-WA juga. Eksponensial, eksponensial itu apa aja? Ada bentuk pangkat, ada akar. Ini SMP dulu udah pernah ya, kelas 9 kalau nggak salah. Kemudian ada selain akar, kamu juga ada yang namanya bentuk bentuk akar, bentuk pangkat, bentuk apa lagi? Cuma ini kelihatan sama logaritma ya. Oke. Jadi bentuk pangkat, akar. Kemudian yang kedua, nanti kamu bakal ketemu yang namanya materinya tadi saya lupa. Bentar ya. Ada nilai mutlak. Kemudian ada lagi nanti kamu SPLDV. Ini SMP dulu juga udah pernah. Sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian yang keempat, kamu juga punya namanya program linier. Yang mungkin kalian sudah pernah dapatin tuh mungkin di sini bentuk akarnya ini sama bentuk pangkat, kemudian nanti kamu yang sudah lagi itu adalah SPLDV. Nilai mutlak ini baru ya, logaritma juga baru. Jadi nanti kalian bakal naik level di beberapa materi. Untuk itu adalah materi dan kontrak pembelajarannya. Jadi kalian harus tahu gimana caranya mensiasati dan menyesuaikan diri gitu ya dengan cara pembelajarannya ini. Oke, nah sekarang kita ke materi awal, bab 1 kalian ya. Bab 1.
Bab 1 kalian adalah eksponensial. Ini cuma pembelajaran saya itu biasanya cuma 30 menit. Jadi tidak terlalu lama. Jadi biar kuota kalian aman. Eksponensial, eksponensial, eksponensial kalian yang pertama yang bakal dibahas adalah bentuk pangkat. Ini dasar dulu. Cuma sebentar aja, kelihatannya cuma sampai bentuk pangkat yang sederhana. Nanti kita pertemuan kedua baru mulai materi yang lumayan banyak. Bentuk pangkat. Oke ya, bentuk pangkat. Bentuk pangkat kalian yang punya perlu diperhatikan itu adalah sifat-sifat dulu. Sifat-sifat bentuk pangkat. Yang pertama, kalian punya bentuk seperti ini. Ada A, ini satu ya. Ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu jadinya A pangkat M plus N. Saya ulangi ya. Teman kalian ada yang menyentuh salah satu simbol gitu. Kita berangkat 1000 ton. Oke, saya ulangi lagi. Ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya, kalau saya punya ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 itu jadinya 3 pangkat 2 plus 4. Itu jadinya adalah 3 pangkat 6. Perlu dijabarin lagi enggak? Biasanya tidak. Tapi kalau dijabari, oh berarti 3 pangkat 6 itu gimana gitu mikirnya. Oh 3 pangkat 6 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Kamu kalikan. 3 pangkat 6 jadinya berapa? Oh ini jadinya ada 9. 3 kali 3 kan 9 ya. Yang pertama ya. Ini 9. Ini 9. Ini 9. Oh, 81 kali 9. Itu berarti 729. Jadi harus dikalikan satu per satu seperti itu. Jadi artinya 3 pangkat 6 itu berarti dijabarkan sebanyak 6 kali tetapi dengan operasi kali. Nah sekarang bentuk yang lain gimana? Mungkin nggak pangkatnya negatif? Bisa saja. Jadi kalian nggak perlu bingung gitu ya. Ada misalkan ada 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat min 4 gitu misalkan. Ini jadinya apa? Oh ini jadinya 2 pangkat 6. Kan perkalian ya. Masih ditambah. Dikurung min 4. Oh ini jadinya berapa? Tinggal dioperasikan aja. 2 pangkat 6 plus ketemu min. 6 kali 4 adalah 2. Jadi pangkatnya pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ini. Jadi seperti itu. Itu adalah contoh dari penggunaan sifat pertama. Jadi ada sifat pertama. Sifat kedua yang kalian punya. Yang kalian punya adalah bentuknya seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu jadinya A pangkat M min N. Contohnya adalah misalkan saya punya 3 pangkat 4 sini 3 pangkat 2. Ini jadinya apa? Oh berarti 3 pangkat 4 yang bagian atasnya tetap, bagian bawahnya tandanya tinggal dilawan. Oke ya, tandanya tinggal dilawan. Maksudnya dilawan yang mana? Misalkan saya punya ini. Ini kan N ya. A pangkat N. N-nya kan pangkatnya positif ya ini, N depannya. Depannya N adalah positif. Kalau dilawan jadinya negatif. Nah sekarang duanya di sini juga positif. Kalau dilawan jadinya apa? Jadinya negatif. Oh jadinya berapa? Oh 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Terus kalau bagian bawahnya negatif gimana Pak? Bisa nggak? Oh bisa. Kamu bikinnya gini aja. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat min 2.
Ini jadinya berapa, Pak? 3 pangkat 2 min. Min dinaikkan, tandanya dilawan. Kalau min dilawan tandanya, kalau min jadinya positif. Positif berapa? Positif 2. Sama dengan 3 pangkat 4. Ada lagi enggak yang lain? Ada lagi, bisa. Misalkan kamu punyanya 3 pangkat min 2 dibagi 3 pangkat min 4. Ini jadinya berapa? 3 pangkat min 2 min 4. Min 4 kan di bagian bawah. Kalau di bagian bawah dinaikkan ke atas, tandanya dilawan. Kalau min jadinya plus. Plusnya plus 4. Nah, min 2 tambah 4 berapa? Min 2 tambah 4 adalah 2. Ini jadinya berapa? 9. Kalau saya punya ini gimana, Pak? 3 pangkat min 2 aja. Oh, 3 pangkat min 2 itu artinya kamu disuruh mempositifkan pangkatnya dulu pastinya. Kalau negatif, pindah ruas jadi positif. Pindah ruas kemana? Ke bawah. Ini dipindahkan ke bawah, jadi positif. 2-nya, awalnya kan min 2. Dipindahkan ke bawah, minnya hilang. Atasnya berapa? 1. Ini jadinya 1/9. Lagi, misalkan ada 2 kali 5 pangkat min 2. Ini jadinya apa, Pak? Jadinya yang negatif turunkan ke bawah, yang positif biarkan di atas. Ini jadinya 2/25. Kayak gitu. Jadi kalau dalam bentuk pangkat yang kamu harus perhatikan itu bentuk-bentuknya. Kira-kira supaya jadi positif, pangkatnya itu ditaruh di mana maksudnya gitu. Oh, ada yang dinaikkan. Kalau sendirian kayak gini, yang 2 terakhir ini berarti kalian harus bikin supaya dia positif. Supaya positif gimana gitu mikirnya. Nah, ini adalah yang sifat pangkat. Kalian juga bakal menemukan sifat yang lain. Misalkan saya punya bentuk yang seperti ini. Sifat ketiga ya. Sifat ketiga kalian itu nanti adalah ini. Bentar ya. Rizky Najwanya, suaranya masuk ya. Nah ini A pangkat M, kurung seperti ini. Ini artinya dikali. Jadi pangkatnya dikali. MN. Contohnya, kalau kalian punya contohnya itu adalah 2 pangkat 2 dikali dengan pangkatnya 3. Ya, yang dikalikan pangkatnya ya. Ini jadinya 2 pangkat 2 kali 3 berapa? 6. Ingat ya, yang dikali adalah ini. Nah, sekarang mikir lagi 2 pangkat 6 itu siapa? Atau berapa gitu. Oh, 2 pangkat 6 itu adalah 2-nya ada 6 kali kamu kalikan. Oh, 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi kali 2. Oh, 2-nya ada 6 pastinya ya. Oh, 2 pangkat 6 berapa? Ini adalah 4, ini adalah 4, ini adalah 4. Jadinya 4-nya pangkat 3. 4 kali 4 adalah 16. 16 kali 4 adalah 64. Ini adalah 2 pangkat 6. Ini aja jawabannya. Bisa bentuk lain lagi enggak, Pak? Bisa. Apalagi yang lain? Kalau dia dalam bentuk per. Misalkan kamu punya A pangkat M per A pangkat N. Ini dipangkatkan lagi dengan P gitu. Oh, ini jadinya A pangkat M. Nah ya, saya hapus dulu. Ini bisa dikurung-kurung gitu ya. A pangkat M min N. Masih dalam bentuk seperti ini. Habis itu kalian bisa menggabungkan. Jadi A pangkat M min N kali P. Jadi dikurangi dulu habis itu baru dikali P. Itu bisa.
Kemudian adalah bentuk lain lagi. Nanti kalau dalam bentuk yang lainnya, bentar ya, ada gambar yang seharusnya tidak ada. Oke, ini waktunya tinggal dikit ya. Kita cuma bisa online nanti cuma 40 menit, jadi dibatasi gitu. Oke, yang terakhir ini, jadi nggak usah nambah-nambah materi lagi. Kamu punya misalkan contohnya ya. Contohnya adalah, jangan A, ini bisa juga A sih ya. Misalkan A pangkat 3, di sini A pangkat 2, kemudian di sini adalah 2. Ini sama dengan, ini bisa digabung kalau hurufnya bagian bawahnya sama ya, dan angkanya sama. Bagian bawah itu yang mana? Yang ini. Ini harus sama dulu, baru bisa digabung. Yang atas juga sama. Kalau nggak sama, nggak bisa digabung. Nah ini jadinya A pangkat 3 dikurangi 2. Kan dari bawah dinaikkan ke atas negatif. Kemudian masih dikali pangkat 2. Nah sekarang dari sini yang kamu bisa perhatikan, ini adalah A pangkat 1 dikalikan pangkatnya 2. Nah dari sini yang kamu bisa perhatikan, yang kamu kalikan adalah pangkatnya aja. A kali 1 kali 2 berapa? 2. Ini adalah jawaban. Kalau dia dalam bentuk huruf, selesainya juga huruf. Jangan kamu bingung sama angka gitu, nggak perlu. Nah soal terakhir saya, kalau dia digabung-gabung gimana? Misalkan ini soalnya ya. Ada A pangkat 5, ada B pangkat min 2, kemudian C pangkat 1, dibagi dengan A pangkat 2, B-nya pangkat min 4, C-nya adalah 3. Ini gimana? Ini soal terakhir kita di pertemuan hari ini. Yang kamu harus perhatikan di sini adalah bisa dikerjakan kalau hurufnya sama. Hurufnya sama, A sama A. Kita kerjakan yang A dulu. A, atasnya 5. Yang bagian bawah adalah 2. 2-nya itu positif. Kalau tandanya dilawan jadinya negatif. Kemudian kita bisa kerjain lagi yang mana lagi? Setelah A-nya, kita bisa kerjain yang B-nya. Karena B-nya juga ada yang sama loh. Nah sekarang kita kerjain yang B-nya, ada min 2. Kemudian min 4 di bagian bawah. Bagian bawahnya min 4. Min 4 tandanya dilawan jadi, kalau min dilawan jadi apa? Oh jadi positif. Kemudian yang C. Kita punya yang C. C-nya siapa? 1. Yang bagian bawah yang mana? Yang 3-nya ini. Kalau plus dilawan jadi apa? Jadi min. Oh jadi jawabannya tinggal kamu operasikan aja. 5 dikurangi 2 berapa? 3. Min 2 tambah 4, 2. 1 dikurangi 3, min 2. Nah sekarang jawaban terakhir kalian, biasakan supaya membuat jawabannya itu pangkatnya positif. Ada nggak yang nggak positif? Ada, yaitu C min 2. Supaya positif gimana? Dipindahkan ke bagian bawah. Yang positif tetap dituliskan di bagian atas. A pangkat 3, B pangkat 2, dibagi. C pangkat, min 2-nya kalau ditaruhkan di bawah, minnya hilang. Ini adalah jawabannya. Oke ya, ini adalah bentuk pangkat level-level untuk soal-soal kalian nanti. Jadi sudah selesai untuk bentuk pangkatnya. Nanti kita naikin lagi di bagian bentuk akar dan yang lainnya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Untuk hari ini seperti dulu aja. Nanti biar nggak terlalu banyak, nanti malah hilang semua. Mukanya bisa dilihatin dulu. 10.09. Oke, itu yang 10.9 ada yang kelihatan mukanya ya. Ada Fadlan, ada Ilyas, ada Aditya Galih, ada Bintang. Dan ini kebetulan namanya sudah jelas semua ya. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kali ini. Lah iPhone itu jambulnya kelihatan. Kamu namanya siapa? Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Saya Entual.